baru. Kalau kata Abraham Maslow itu kita harus sama-sama mengaktualisasi diri kita. Nah, itu tadi sudah kepemilikan laki-laki. Iya, akhirnya karena ada alat tukar, tubuh perempuan menjadi alat tukar, akhirnya kita nggak bisa nafikan bahwa tubuh ini menjadi milik si laki-laki itu. Akhirnya kita nggak pernah, sebagai perempuan kita tidak pernah benar-benar bisa memiliki tubuh kita sepenuhnya. Karena apa? Karena ada laki-laki yang harus diberi harga sepadan, kurang lebih seperti itu. Dan ada yang menarik sebenarnya tadi. Ini Prosesnya itu. Kalau kita bicara seorang dalam Islam itu tanggung jawab itu dibebankan. Maka dalam Islam itu tanggung jawab mendidik seorang wanita itu sebelum dia menjadi seorang istri itu ayahnya laki-laki. Ya pasti. Jadi makanya dibilang laki-laki ini makhluk superior. Dibilang kenapa? Dalam aspek pendidikan, yang mendidik seorang anak perempuan bertanggung jawab terhadap jasmani seluruhannya itu adalah ayahnya, kakak laki-lakinya, adik laki-lakinya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. ya, menarik. Ya. Jadi Uni mau menanggapi di sisi pernyataan Liv. Uni tidak mencatat semuanya karena Uni anggap yang penting saja untuk Uni tanggapin dulu. Bahwa begini, Liv mengatakan Uni, bahwa sorry. Sebenarnya argumenku belum selesai. Tadi aku kayak mau mengelaborasi dengan Bung Haka sebenarnya. Jadi tadi boleh, kenapa kalau ke gitu Bung boleh, Haka dulu? selesaikan Ya, dulu. thank you Selesaikan nih. Jadi tadi itu ada kata gratis. Itu aku mempertanyakan bagaimana nih kalimat gratis. Maka kalau ada gratis ada yang berbayar. Karena kalau kita berbicara tentang kalimat yang berbayar, ada satu filsuf namanya Ghazali. Dia itu meneliti bagaimana peran perempuan yang secara tidak langsung dielu-elukan, tapi dalam satu waktu si perempuan ini juga dibuat bersaing baik dengan laki-laki dan juga sesama perempuan. Contohnya misal ketika perempuan itu
perempuan yang baik adalah perempuan yang patuh, berpakaian tertutup, perempuan yang bisa menjaga marwah dari keluarganya dan lain sebagainya gitu. Akhirnya secara tidak langsung kita membangun imajinasi bahwa perempuan-perempuan yang inilah yang layak disebut sebagai perempuan permata. Sama seperti masalah rambut tadi, itu juga bukan tentang keindahan perempuan, tapi imajinasi yang dibangun untuk mengobjektifikasi perempuan. Pada akhirnya kita lihat perempuan-perempuan secara tidak langsung dibuat bersaing, dibuat kayak, oh karena saya perempuan baik-baik, saya sudah dipinang, karena saya perempuan baik-baik, saya mendapatkan partner gitu. Dan kita tahu masalah psikologis, tidak semua orang itu dengan latar belakangnya bisa menjadi pasangan, bisa menjadi partner, bahkan bisa mau menikah atau tidak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, masalah apa tadi ya, perempuan dan laki-laki itu sebenarnya sama-sama mengobjektifikasi perempuan kok, Uni. Bukan cuma laki-laki yang mengobjektifikasi perempuan, tapi perempuan pun saling mengobjektifikasi karena adanya, aku sedikit dabbling mungkin dari guys, aku dabbling nggak? Kan Dep ya? Enggak ya? Berarti aku yang ngeliat dabbling sendiri. Oke. Aman sih. Aman ya? Oke, baik. Jadi yang justru aku lihat adalah karena adanya doktrin-doktrin dari budaya gitu, termasuk doktrin agama. Perempuan yang berpakaian tertutup tentu lebih baik daripada perempuan berpakaian terbuka. Dan feminis tidak anti terhadap hijab, feminis tidak anti terhadap kalung-kalung salib atau penutup kepala perempuan, tapi feminis ingin mengatakan bahwa itu pakaian yang dipakai perempuan itu pilihan pribadinya, bukan karena kewajiban atau tuntutan sosial. Jadi ketika dia ingin berpakaian tertutup karena dia nyaman, pun dia ingin berpakaian terbuka karena dia nyaman, seperti itu. Jadi mari kita bangun peradaban yang baru, di mana kita melihat manusia dengan pakaiannya itu hak dia sepenuhnya. Tapi Uni kan tadi sempat mention itu kan keinginan live, itu keinginan manusia yang ingin mewujudkan peradaban yang lebih baik, dan itu sudah terjadi di negara-negara Skandinavia, itu sudah terjadi di negara-negara yang sekuler seperti itu. Lalu itu tadi poinnya sudah. Nah, contoh misal tadi ada yang bilang, oh ya udah kalau Liv berpikiran seperti itu, berpakaian aja sesuka-sukanya biar kami nikmati gitu. Nah, poin itu justru menegaskan bahwa ini bukan tentang pakaian, ini tentang pola pikir musang, ini tentang pola pikir yang tidak mau maju. Dan percayalah, itu bukan cuma beban gender, itu juga beban sosial, itu juga beban untuk negara, karena biasanya orang-orang seperti ini sulit untuk tumbuh. Poin itu sudah selesai. Lalu apa lagi ya, normalisasi, memberi ruang untuk bla 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 bla. Kita oke, itu aja tadi poin itu dulu poinku. Oh, sama ini batasan dan solusi tadi. Jadi Uni mengatakan bahwa agama itu justru memberi batasan gitu, dari batasan itulah terjadi solusi. Nah, tapi di satu waktu secara tidak langsung saya melihat kalau pola pikir tentang yang tertutup itu jauh lebih baik, yang terbuka tidak, maka kita akan selalu ada pada persaingan seperti itu, dan kita masih melanggengkan orang-orang atau laki-laki yang melakukan pelecehan seksual itu karena korbannya tidak menjaga diri. Lalu bagaimana proses laki-laki yang menjadi korban kenapa tidak banyak? Bukan karena tidak ada, tapi karena adanya proses patriarki. Laki-laki yang menjadi korban malu untuk melaporkan diri karena dia merasa kejantanannya direbut. Nah, yang terjadi menariknya adalah setiap pertambahan data di mana laki-laki menjadi korban itu bukan real time, teman-teman. Yang terjadi justru laki-laki yang menjadi korban itu karena 5 tahun sebelumnya dia jadi korban, 10 tahun sebelumnya dia jadi korban, dan dia butuh mengumpulkan banyak energi, banyak keberanian untuk menjadi untuk mengadukan itu, seperti itu. Jadi kenapa laki-laki bukan tidak menjadi korban, tapi karena adanya patriarki ini, laki-laki yang sudah menjadi korban tidak memiliki ruang untuk mendapat keadilan. Seperti itu. Selesai. Oke. Poinnya. Yang lewat, poin yang terlewat mungkin Uni nggak bisa minta Liv untuk ulangi lagi, tapi Uni yang Uni catat aja. Pertama, Uni bicara tentang kata gratis dan berbayar. Jangan menganggap bahwa kata gratis dan bayar ini bicara tentang uang saja. Karena kalau kita bicara bayar, kalau Uni katakan memang
perempuan itu dibayar dengan tanggung jawab itu bukan sesuatu yang hina. Di Islam, perempuan yang dinikahi itu diberikan tanggung jawab. Bedanya adalah dengan kalau kita bicara gratis dalam makna yang Uni maksudkan adalah di Spanyol dia hanya bisa bicara sesuatu yang memang Uni tahu. Di Spanyol itu perempuan itu tidak diperkodok karena mereka bisa disetubuhi secara seksual tanpa perlu diberikan tanggung jawab untuk diberikan kebutuhan sebagaimana Islam perintahkan kepada kaum pria. Maharnya gitu. Yang diikat dengan bukan, kita nggak bicara mahar. Jadi jangan sangka bahwa menikah itu hanya perkara mahar, tapi perkara tanggung jawab seumur hidup. Yes. Pemberian nafkah per bulan. Kemudian kalau Uni boleh bicara, ini Uni bicara dari sisi agama. Islam itu adalah agama yang sangat menghargai kepemilikan. Itu kenapa ketika adanya perpindahan satu entitas ke tangan yang lain itu diawali dengan ijab dan qabul. Jualan ijab qabul, pernikahan ijab dan qabul. Maka kalau kita bicara bayar, jangan melulu bicara tentang uang, karena tanggung jawab itu bukan hanya sekedar uang. Pendidikan seorang istri, keselamatan secara jasmani, keselamatan secara mentality, itu tanggung jawab dari pria. Ketika seorang wanita memberikan tubuhnya untuk dilihat dan dinikmati oleh suaminya, apakah ketika dia memberikan tubuhnya kepada laki-laki yang menikahinya itu apakah hina sementara dia mendapatkan pertanggungjawaban sampai dia tidak lagi menjadi istri atau sampai dia meninggal? Jadi kalau kita bicara bayar, yes, tapi bukan melulu soal uang. Karena pernikahan kalau kita gunakan istilah bayar, maka wanita dalam Islam itu dibayar dengan tanggung jawab sang pria itu. Bukan kita bicara mahar, kamu kasih uang terus kamu bisa berhubungan seksual. Tidak hanya itu saja. Karena dalam Islam trading value ya Uni ya, kayak pertukaran yes, itu adalah awal dari disahkannya kamu menjadikan perempuan ini sebagai pendampingmu. Nah, jadi kalau kita bicara gratis, yang Uni maksud gratis itu adalah tidak adanya ikatan pernikahan dalam hubungan seksual yang dilakukan oleh negara-negara yang tidak punya aturan seperti di Islam. Itu terbukti dengan banyaknya kumpul kebo, maaf Uni bilang diksi seperti itu, karena tidak terikat dengan aturan-aturan yang dalam sistem agama tersebut, batasan-batasan itu. Nah, jadi jangan selalu kita persempit bayar dan gratis ini seolah-olah kita membayangkan transaksi seksual menggunakan uang. Karena kalau kita bicara bayar dalam hubungan pernikahan dalam Islam itu dibayarnya dengan tanggung jawab. Gitu. Nah, dan tanggung jawab itu bukan hanya dari sisi uang saja, tapi dari segala aspek. Karena pria di dalam Islam itu tanggung jawabnya bukan hanya memberi makan. Tapi apakah tanggung jawab harus diikat dengan ijab dan qabul? Dalam Islam iya. Oke, Karena ya, kalau tidak ada ijab dan qabul, kan Uni sudah bilang kepemilikan dalam Islam itu sangat dijaga, karena seorang wanita itu sebelum mereka menikah itu ditanggung-jawabi oleh orang tua. Maka kepemilikan itu atau hak untuk kewajiban itu dipindah alihkan ke tangan pria yang menjadi suaminya, maka dari orang tua lah ijab dan qabulnya itu berlangsung. Makanya dalam Islam itu ijab qabul itu si ayah yang dalam konteks kita bicara konteks agama, jadi bukan hanya sekedar jasmani ya, tapi bicara dari sisi rohani juga, spiritual, bahwa dalam Islam itu yang bertanggung jawab terhadap perempuan itu. Makanya dibilang sebenarnya Uni bisa menyatakan bahwa wanita itu tinggi tingkatnya, walaupun kata patriarki itu adalah hierarki untuk laki-laki, sebenarnya kedudukan lebih mulia itu adalah wanita. Karena kalau laki-laki harus mencari nilainya, wanita sudah bernilai dari awal, dan dia yang menjaga nilainya itu. Jadi karena gini Uni Riva, karena ada banyak juga kasus rumah tangga di mana secara identitas
selesaikan Oke, dulu oke. sedikit Oke. biar ini tidak kehilangan poin. Artinya kalau kita bicara gratis dan berbayar, itu poin Uni, maksud Uni bukan berarti kita bicara hanya aspek keuangan saja, tapi juga aspek dari sisi tanggung jawab seperti perlindungan. Itu kewajiban seorang suami melindungi jasmani dan mentaliti istrinya, dan itu diwajibkan di dalam agama Islam sendiri. Kalau tidak, maka dia tidak dikatakan laki-laki bertanggung jawab yang akan nanti mendapatkan implikasi dari keberagamaan seperti dosa dan segala macam. Nah, karena kita bicara tentang agama. Dan yang kedua adalah yang selanjutnya tadi apa ya namanya tadi, melihat ada statementnya Liv yang sudah catat, melihat keindahan itu bentuk menghargai bukan melecehkan. Itu harapan kita bersama. Kita berharap setiap pria yang melihat tubuh wanita itu diapresiasi bukan dilecehkan. Masalahnya apa kita mampu untuk memastikan bahwa setiap pria yang memandang itu mengapresiasi bukan melecehkan. Makanya tadi Bung Haka mengatakan, ya kalau di bagian-bagian dunia tertentu, nah inilah fungsi agama. Agama itu mengakomodir bukan hanya satu komunitas, tapi untuk mengeneralisir, istilahnya bukan mengeneralisir, mengakomodir keseluruhan. Kalau saya disuruh stop untuk berkalimat subjektif, maka saya harus keluar dari agama saya. Jadi itu mustahil ya. Jadi ada komentar di bawah, stop komentar subjektif, itu mustahil karena saya orang beragama ya. Nah, dan bahkan ateis pun bisa saya katakan subjektif. Saya bisa katakan itu kalau saya mau berkata ya. FOTI siap-siap besok siang nih. Ya, besok siang Evo. Tapi besok konteksnya bukan berdebat ya. Uni mau hanya ditanya aja sama Evo. Uni tidak mau berdebat dengan Evo. Bukan Uni merendahkan kemampuan Evo dalam berdebat, Uni tidak. Uni lebih ingin belajar. No. Uni ingin lebih belajar kepada cara berpikirnya Evo. Ya, terkadang pertanyaan dari seseorang itu bisa menjadi asbab kita lebih berilmu lagi dan kita menggali. Jadi bukan ini. Oke, lanjut. Itu tadi ya. Kemudian ada satu hal yang Liv jadikan sebagai topik permasalahan ketika ada labeling bahwa kalau perempuan itu menutup dirinya dianggap baik, maka seolah-olah kita disuruh berkompetisi gitu. Kalau lu tertutup berarti lu lebih baik. Siapa bilang di Islam seperti itu? Justru di dalam Islam itu, kalau Liv baca pengetahuan tentang Islam, orang yang dihakimi pertama sekali di dalam konteks keberagamaan setelah kematian itu justru agamanya Islam. Bahkan mereka yang lebih hafal Quran dan tertutup bahkan lebih Islami. Makanya di dalam Islam itu tidak ada ceritanya itu kamu di labeling suci karena kamu berpakaian. Tidak pernah itu terjadi. Tetapi berpakaian itu aturannya mutlak dari Tuhan, terserah mau lu terima atau tidak. Inilah yang disebut dengan ketundukan kepatuhan. Ketika Tuhan memberikan sebuah aturan, maka bentuk ketaatan. Karena konteks esensi Islam itu adalah ketaatan, kepatuhan kepada Tuhan secara totalitas. Bukan karena kamu berjilbab kamu mulia, bukan karena kamu berjilbab kamu itu suci, tidak. Karena ketika kamu berjilbab dan kelakuanmu kayak biawak, maka kamu lebih rendah daripada orang yang tidak berbusana sekalipun. Karena kalau kita bicara, ada salah satu neraka yang dalam pandangan Islam itu, ini harus membawa ini sedikit, justru diberikan kepada orang-orang yang hafalan Qurannya itu fasih, tetapi Quran itu tidak bermanfaat baginya. Kemudian orang yang berilmu tentang agama itu lebih mantap ilmunya, tapi tidak berguna bagi dirinya. Artinya, sedangkan mereka yang hafal Quran saja, bahkan ada orang yang sholat, ayatnya itu fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un. Bahkan orang yang sholat itu lebih terlaknat dia ketimbang orang nggak sholat, karena dia sholat bukan untuk Tuhan tapi untuk dianggap soleh gitu. Jadi justru kalau labeling bahwa orang ini terlihat soleh dan kita berkompetisi itu tidak ada dalam Islam. Bahkan dalam Islam sendiri ada sebuah riwayat yang mengatakan seorang perempuan pesundal saja itu bisa masuk surga hanya karena memberi minum seekor anjing. Artinya bukan karena pakaianmu kau masuk surga, tapi karena amalanmu, ketundukanmu, kepatuhanmu kepada Tuhan. Karena memang esensi dari agama Islam sendiri adalah ketundukan kepada Tuhan, makanya disebut dengan Aslam. Nah, terus jadi tidak ada ya konteks tidak relevan dengan Islam, konteks persaingan itu tidak relevan, dan aspek tanggung jawab tadi udah ditekankan. Jadi ya kalau kita bicara berbayar, so what? Apakah diksi berbayar ini begitu sangat tidak layak untuk dikemukakan kalau yang maksud alat bayarnya adalah tanggung jawab seorang pria terhadap wanita. Nah, seperti itu. Nah, terus mungkin terakhir Uni dengan keterbatasan Uni,
tidak membaca karya ilmiah terkait tentang kondisi di Skandinavia ya. Ya. Uni tidak membaca situasi di sana dan apa yang menjadi asbab situasinya seperti itu, karena Uni memang akui Uni masih Uni tidak mempelajari konstruk sosialnya, kemudian motivasi dari orang-orang yang berada di sana, kemudian perjalanan sejarah di sana. Mungkin next time kalau Uni ada kesempatan untuk mengkaji, membandingkan mungkin terkait tentang negara-negara yang sekarang boleh dikatakan damai atau alasannya apa, mungkin seperti itu ya. Yang bisa Uni coba untuk pelajari nanti. Tapi next time jadi Uni kayak ini ya, ada room baru yang bisa Uni datangin nih. Dia dong. Ini dong. Ya gitu. Iya. Nah, besok Emang Uni terbuka untuk sama semua. Evo. Untuk Iya. musuh-musuhnya Uni juga jangan khawatir ya. Kalau lain kali juga mau Jangan naik ke bilang terus lah atau- musuh. Jangan. Oh, ya? Coba diksinya diganti. Bilanglah bahwa Untuk mereka pecinta sobat-sobat Uni. adu Jangan pecinta. Oh, iya. Enggak, jangan bilang PCO ya, pecinta karena ya PCO lebih bagus tuh, karena kenapa Uni bilang mereka cinta sama Uni? Gini. Jadi kalau Uni yakin sekali mereka itu adalah orang yang cinta kepada Uni, hanya saja mereka tidak terima dengan statement Uni karena ini menyentuh titik yang paling sensitif dalam diri mereka, itu iman. Jadi wajar mereka itu kecintaannya itu berubah. Tapi percayalah, suatu saat Uni yakin sebenarnya mereka mengagumi Uni. Uni yakin sekali itu. Tanya aja kalau saya Uni bicara non muslim, teman-teman Uni non muslim ya, I love you ya teman-teman non muslim ya. Kalau yang Islam sudah jelas lah, mereka akan mengatakan Uni keren, Uni itu mereka mah dikatakan keren sama orang yang apa namanya yang maksudnya mohon maaf sejalan ya, bahkan, itu tuh biasa gitu loh ya, karena memang mereka sejalan dan seagama dengan Uni. Walaupun Uni nggak keren, mereka kan bilang Uni keren gitu. Nggak, mereka tuh nggak naturnya tuh nggak asli, maksudnya nggak natural gitu loh. Tapi kalau apa namanya teman-teman Uni seperti Kak Tina di bawah kemudian marah kepada Uni, itu bentuk kecintaan berlebihan kepada Uni. I love you Kak Tina ya. Tapi itu kan Uni, ini kita sedikit intermezzo lah mengenai kebencian gitu, karena buat yang nggak tahu kalau saya oten ya guys. Dan aku baik-baik aja ngobrol sama Uni, cuman ini kita juga sedikit membahas tentang ketidakmampuan, bukan ya, iyalah ketidakmampuan bernalar itu tadi. Maka semua orang akan mengambil poin-poin untuk melanjutkan kebenciannya gitu. Oh ini oten, pantas narasinya kayak gitu. Yang sebenarnya itu nggak pernah saya sampaikan. Tapi untuk pembenci Uni Rifa, oh iya ini makanya lawan Oten bla 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 gitu. Jadi kita tidak sampai pada poinnya. Nah itulah, ini aku sedikit untuk menjawab argumentasi Uni Rifa. Itulah kenapa pentingnya bernalar, berpikir kritis dan mampu mengontrol diri sendiri. Karena apa? Karena itu sangat baik untuk ini sekalian closing statement juga kali ya. Ya, karena mau nanya tapi sama Uni sebenarnya. Iya, maksudnya ini setelah tektokan, tapi kayak untuk perkembangan feminis, karena aku akan selalu bisa menghadirkan, kebetulan Uni kan kajianku selalu tentang feminisme, jadi kayak bisa ngasih hadir yang baru dan bisa sampai jam 5 pagi kita nanti. Dan Naikin gini, aja yang mau nanya atau diwakilkan sama Bung Haka sama Liv, Uni bersedia insya Allah. Jadi Uni menjawab Oke. bukan seperti yang kalian mau, tapi Uni menjawab semampu Uni. Itu Uni ya. karena Uni banyak yang minta debat sama Liv, tapi baru karena Uni diizinkan juga, maksudnya kayak kita menerima Uni karena kita bisa berdebat dengan sepadan gitu, dan referensinya juga banyak, kebetulan yang sedang kita benturkan juga sejalan. Jadi tadi mengenai tubuh perempuan sebagai alat tukar gitu, jadi kayak oh ternyata tanggung jawab itu dibayar dengan tubuhnya perempuan, seolah-olah membatasi ketubuhan perempuan sendiri untuk berekspresi. Tapi di sisi lain, ini sekalian kalimat penutup, gue sepakat kalau di negara-negara yang berkembang, yang orang-orangnya memang masih banyak yang tidak bisa mengontrol diri, aturannya belum baik dan lain sebagainya, pernikahan sangat penting seperti itu, karena mengenai kohabitasi dan tanpa negara, dokumen negara yang mendukung, maka kedua orang harus siap bertanggung jawab seperti itu. Lalu di Spanyol tadi karena bisa gratis jadi nggak perlu tanggung jawab. Nah, manusia itu harus melihat bahwa tanggung jawab itu bukan karena adanya transaksi, tapi karena adanya kemauan dari diri. Saya mau bertanggung jawab sama orang lain bukan karena saya dibayar, tapi saya sebagai manusia, itu bentuk kemanusiaan saya, itu bentuk harga diri saya sebagai manusia. Jadi ini sesederhana gini, kalau saya kerja sama orang bukan karena bos saya ada di situ, kenapa tiba-tiba pakai saya, sorry. Kenapa
jadi formal. Bukan karena bosku ada di situ, aku bekerja dengan baik. Tapi aku bekerja dengan baik karena aku mencintai pekerjaanku, karena aku ingin bertanggung jawab dan lain sebagainya. Jadi ini bukan tentang transaksional sepenuhnya. Nah itu kalau dalam hubungan konteksnya, yes, integritas. Terima kasih Nopaganos. Jadi kita berbicara tentang semakin orang beraktualisasi, standar dalam bertanggung jawab semakin tinggi. Bukan lagi pada nafkah, bukan lagi pada tentang melindungi, tapi ini bertanggung jawab untuk sama-sama bertumbuh dan berkembang, sama-sama mencari pengalaman yang baru. Kalau kata Abraham Maslow itu, kita harus sama-sama mengaktualisasi diri kita. Nah, itu tadi sudah kepemilikan laki-laki. Iya, akhirnya karena ada alat tukar, tubuh perempuan menjadi alat tukar, akhirnya kita nggak bisa nafikan bahwa tubuh ini menjadi milik si laki-laki itu. Akhirnya kita nggak pernah, sebagai perempuan, kita tidak pernah benar-benar bisa memiliki tubuh kita sepenuhnya. Karena apa? Karena ada laki-laki yang harus diberi harga sepadan, kurang lebih seperti itu. Dan ada yang menarik sebenarnya tadi. Ini justru kayak menurutku poin yang cukup menggugah, karena Uni tadi bilang kan kalau di agama itu justru mengajarkan membatasi agar laki-laki menundukkan pandangan, agar mereka itu tidak melecehkan gitu. Tapi satu hal yang kita lihat adalah hal-hal seperti ini harus dibedah, karena dulu seperti yang Bung Haka sampaikan itu ada pada negara Arab, ada di Arab ya, karena pelecehan terlalu banyak gitu. Tapi kan pelecehan sekarang itu berubah bentuknya, jadi kita Zaman harus jahiliyah bedah sih lebih tepatnya saya. Zaman jahiliyahnya. Zaman Jadi jahiliyah, kita nggak bukan spesifik Arabnya ke ya. negaranya, tapi zaman jahiliyah gitu. Oh, itu terjadi dimanapun, kurang lebih seperti itu Iya, ya bisa. kan? Dan- Dimanapun Iya. pernah mengalami jahiliyah itu lah. Gitu. Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi kayak ada sesuatu yang memang harus dievaluasi. Nah, itu aku sampaikan secara singkat. Sama satu hal lagi, ini tentang tidak menyebabkan persaingan, tapi justru kalimat-kalimat itu yang secara subliminal, secara tidak langsung kita memberikan fantasi dalam sosial kalau mereka yang mampu menjaga dirinya adalah mereka yang ABCD gitu. Akhirnya laki-laki pun akan bersaing untuk mendapatkan perempuan yang dianggap grade A. Grade A yang seperti apa? Grade A atas ketubuhannya, bukan grade A sebagai personalnya, bukan grade A sebagai subjektifnya. Seperti itu. Oke, dan itu aja. Jadi bukan Islam yang tapi membangun sosial yang tidak seimbang, justru ini harapan. Oh iya. Jadi untuk membangun sosial yang baik, terkadang agama, aku tidak menolak agama, tapi agama nggak bisa menjadi satu-satunya fondasi untuk seseorang itu bisa benar-benar menjadi orang yang baik. Karena kita tahu agama ini kan kaitannya dengan spiritualisme. Tapi pertanyaanku mungkin nanti boleh dijawab oleh Bung Haka, apakah spiritualisme sejalan dengan nalar? Apakah spiritualisme sejalan dengan berpikir kritis dan struktur berpikir yang baik? Kurang lebih seperti itu. Silakan untuk Bung Haka. Oh, nggak mau ke Uni, nanti ke Uni banyak pertanyaan. Tapi ini aja Iya, sih kalau dari gue udah berarti nanti ke Bung Haka, ke Uni. Dari gue dikit sih Uni. Tadi kan sempat bahas bahwa memang Islam kan jatuhnya mengakomodir seluruh kalangan. Dia bahkan memberikan ambang batas terbawah untuk standar-standar moral gitu kan. Jadi biar karena memang pasti aturan-aturan yang mengikat itu lebih dibutuhkan orang-orang yang penalarannya belum cukup maju dibandingkan yang lebih maju gitu. Nah, namun contoh nih ya Uni ya. Gue punya contoh kasus, ada banyak banget sebenarnya juga di zaman sekarang kita lihat di curhatan orang di sosial media, terus kasus-kasus yang sedang digarap oleh para pengacara perceraian gitu. Di mana orang-orang yang secara identitas KTP-nya bertuliskan ISLAM jelas-jelas, tapi saat dia bercerai dengan istrinya sama sekali nggak pernah menafkahi lagi. Itu bahkan dialami oleh salah satu keluarga gua. Setiap hari bicara agama, pokoknya kalau misalnya menghakimi apa itu si adeknya itu tatoan kayak gitu, kapil gitu kan. Tapi setelah bercerai nggak nafkahin lagi gitu. Setelah bercerai sama saudara gue yang notabene perempuan, nggak nafkahin lagi gitu. Nah itu kan sebenarnya kita juga ngelihat ada ada semacam ironi yang terjadi itu di permasalahan itu. Terus tadi Uni kan juga bilang nih bahwa cara berpakaian itu kan memang sudah diatur di Quran. Nah, tapi
pada batasan apa itu bisa dinasak gitu kira-kira itu nih. Jadi mungkin ada uzur tertentu lah, ada pengecualian tertentu untuk situasi apa gitu. Kayak di wilayah mana, oh ternyata boleh aja kok kalau misalnya nggak pakai hijab, atau itu dia akan wajib sepanjang masa dimanapun kita berada gitu kira-kira Uni. Itu aja tuh pertanyaan dari gue tuh. Uni pertama menanggapi dulu, nanti baru insya Allah mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Bung Haka dan Liv tadi. Tadi pertanyaannya ke Bung Haka sebenarnya, tapi mungkin Uni sedikit nyerempet lah ya, Spiritual. karena Uni bicara dari sisi agama. Uni tulis tadi tanggung jawab itu bukan karena memang ada transaksi, tetapi memang karena kita memang harus bertanggung jawab karena keinginan kita bertanggung jawab gitu ya, Liv, kurang lebih ya. Ya, kalau itu diluluskan begitu saja, Liv, maka akan ada orang nanti yang punya keinginan tanggung jawab kepada istri orang. Itu bahaya. Karena tidak diberi batasan kepada siapa dia bertanggung jawab dan bagaimana tanggung jawabnya. Karena nanti tanggung jawab itu kebebasannya diberikan kepada orang yang ingin tanggung jawab, karena keinginan. Dan keinginan itu gimana cara membatasinya kalau tidak ada agama? Setiap orang akan memiliki keinginan yang berbeda. Saya mau ditanggung jawabi. Contoh, Uni mau diberikan tanggung jawab, tapi sama laki orang. Atau ada laki-laki yang akan saya mau tanggung jawab. Masalahnya karena saya nggak beragama, ya udah saya tanggung jawab bini lu aja deh. Jadi inilah yang Uni bilang, batasan itu bukan hanya dari sisi satu aspek, tapi menyeluruh. Nah, kenapa suami istri itu kemudian disebut oke, Uni tidak masalah dengan kata transaksi. Karena bagi Uni banyak istilah-istilah itu yang ketika diletakkan pada tempatnya walaupun terdengar ekstrim itu baik. Contoh kata radikal, mengakar. Contoh kata ekstrim, seolah-olah ekstrim itu hal yang ini. Ada apa dengan kata ekstrim kalau ditempatkan pada tempatnya? Sama, apa masalahnya dengan transaksi? Apa masalahnya? Pertanyaannya adalah, apakah melecehkan ketika seorang pria bertanggung jawab secara penuh dalam segala aspek kepada satu wanita, lalu dia menikmati tubuh wanita itu? Apakah itu sesuatu yang merendahkan wanita itu gitu? Justru kalau kita bicara ada orang yang tidak bertanggung jawab secara penuh kepada perempuan itu, dia tidak menafkahi per bulan, tidak memberikan perlindungan, tidak memberikan rumah, tapi dia meniduri wanita itu, walaupun dia meniduri hanya sekitar 20 menit kah, 2 jam kah, terserah. Tapi apakah itu yang lebih adil bagi si perempuan? Nah, kalau kita bicara dari situ, jadi tidak masalah dengan kata transaksi kalau itu, karena ijab kabul itu sebenarnya kata lain dari transaksi, ijab dan kabul. Kita gunakan kata transaksi, mungkin orang yang kayak baru dengar tuh bakalan, wah kejam kali katanya. Tapi lihat di mana konteks perkataan itu diletakkan dan apa terlalu ini ya, kalau kita itu menyetubuhi harus diberikan tanggung jawab. Nah, inilah agama Islam. Ya, Uni lagi-lagi tidak mempromosikan agama di ruang ini, karena itu sia-sia. Uni bilang tiada yang bisa dapat merubah siapapun di sini kecuali dirinya sendiri. Maka Uni tidak lagi mempromosikan Islam. Cuman Uni memberikan sudut pandang sebagai seorang muslimah, yang mustahil Uni sebagai muslimah sudut pandangnya itu dari non muslim, nggak mungkin. Nah, jadi itu mengingkari diri Uni sendiri. Jadi itu tadi bicara tentang transaksi. Kemudian agama tidak menjadi patokan kebenaran seseorang. Mungkin gitu kali diksi yang diungkapkan Liv yang Uni bisa tangkap. Bukan agama yang menjadi patokan utama seseorang itu bisa menjadi baik dan benar, kurang lebih begitu ya kira-kira. Agama kurang lebih gini, Uni. Mana tadi ya? Nah, agama itu memang baik dalam membuat aturan, tapi kan agama pada hal spiritual. Jadi ini tentang nalar. Yes. Nah, tadi Uni sedikit agak ketrigger dengan pertanyaan di bawah, pernyataan di bawah. Mohon maaf, Uni tidak mungkin Uni kurang sepakat ya gini. Broto Pawiro, dengan tanggung jawab menafkahi tujuan melayani adalah untuk memperoleh keturunan. Uni tidak sepakat dengan itu. Karena mohon maaf, hubungan seksual itu tidak hanya dinikmati oleh pria, tapi perempuan pun menikmati. Ya, coba aja kalau nggak percaya, kalau ada seorang istri tidak lagi diboboi sama suaminya, apakah dia tetap bisa tersenyum setiap hari? Mohon maaf, kecuali dia menopause. Tapi selagi dia masih normal, kalau dia tidak dituduh, maaf ya, hubungan seksual itu tidak hanya dinikmati satu gender, tapi dua-duanya.
Bahkan kalau ada perempuan yang tidak diberikan nafkah batin oleh suaminya, setahu ini juga ini ya. Jadi itu bukan karena, jangan pikir bahwa ketika kita dinafkahi pria terus kita diboboin, oh yang nikmat cuma prianya aja. Wish, kecuali kalian harus akui bahwa Tapi- berhubungan Uni sepakat nggak ada pemerkeosan dalam hubungan suami istri? pemerkeosan. Jadi, suami oke, bisa nanti kita bahas, memperkodok, ya. nanti kita bahas suami memperkeos ya, nanti Uni Ya. bahas. Nanti gitu, kita nggak mau apa namanya, tidak mau lari dulu dari ini Uni ya. Uni coba sistematik. Terus Uni bahas ini nih. Agama itu sebenarnya bukan memaksa orang untuk gini. Agama itu memberikan rule. Islam, kalau Uni bicara konteksnya Islam ya. Islam itu sebenarnya kan perumpamannya sebagai jalan. Dan di agama Islam sendiri dengan beberapa dalil yang terbukti memang ada secara tekstual kontekstual bahwa jalan itu dipastikan lurus, tetapi yang berjalan di atasnya tidak dipastikan lurus. Jadi ketika kita bicara ada seorang ahli agama yang kelakuannya kayak biawak, ya, apakah kita bisa memastikan bahwa kelakuannya kayak biawak itu karena mengikuti aturan agama? Baru kita bisa persalahkan agamanya. Jadi Uni bilang begini, kenapa ada orang Islam berjalan di jalan yang lurus tapi kok memperkodok anak kecil? Maka kita kan menjawab itu, iya. Apakah dia memperkodok anak kecil itu karena mengikuti agama ini? Oh enggak. Nah, iya, tidak. Uni bilang ya. maka Oke. maka kita lagi-lagi Uni diajak oleh pasangan kesukaan Uni ini untuk mencoba mengidentifikasi main ceria, dan Uni bilang Uni tidak mampu di situ. Uni tidak bisa mengidentifikasi main ceria kecuali orang itu terdekat Uni. Uni bisa mengidentifikasi. Kita kan bicara motivasi nih. Jadi kalau kita bicara seseorang itu jahat, tapi kok banyak orang beragama ya, sebenarnya begini. Kalau kita lihat paradigma, kalau ada penjahat yang memang jahat tuh seolah-olah tuh kayak ya dia memang penjahat, tapi kalau ada seorang ahli agama jahat tuh kayaknya nggak boleh banget dia ahli agama gitu. Seperti itu. Jadi kayak apalagi ya, terus apa tadi ini coretannya ternyata tulisannya jelek sekali sampai Uni nggak bisa baca. Ini ya. Ini aduh jelek tulisan kayaknya, aduh jelek tulisan. Enggak, ini serius, ini tulisannya saking jeleknya Uni nggak bisa baca ya. Sama banget lagi. Sampai ini. Tulisan kalian, Iya. tulisan gue bagus banget guys. Tapi biasanya orang-orang ini kata mitosnya orang tulisan jelek itu pinter biasanya. Katanya. Karena dia tidak fokus kepada tulisan tapi dia fokus kepada pikiran. Ya. Tapi masih bisa baca Makanya lagi. tulisan dokter tuh katanya jelek-jelek kan. Itu kan mitos ya. Terus lanjut lagi nih. Sekarang kita tak jawab pertanyaan dari Bung Haka. Coba Uni ulangi pertanyaan ini, takut misunderstanding dengan pertanyaannya bahwa berhijab atau menutup tubuh itu bagi perempuan itu di mana bisa dinasak? Tidak ada bisa manusia menasak tentang hukum Tuhan, tuh tidak ada. Tidak ada ceritanya manusia bisa menasak. Bismillahirrahmanirrahim. Manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha, itu adalah dalil hak prerogatif Tuhan. Ya, ulama hanya memberikan sudut pandang solusi. Kalau itu berupa kias, maka ulama memberikan kias, mengkiaskan gitu, bukan menasak, karena nasak itu hak prerogatif Tuhan setahu ini ya. Kias, Dalilnya. tadi ada pertanyaan yang menarik tadi di obrolan dari sore itu. Kias itu analogi atau silogisme? Dia Kalau tamsil Uni- atau dia tamsil atau analogi? Kalau menurut Uni ya, pemahaman Uni, kias itu analogi, lebih ke analogi gitu. Oke. Memberikan kayak misalnya gini, Uni kasih contoh ya, mungkin Uni khawatirnya nanti salah dipahami. Jadi kalau yang Uni tangkap dalam masalah kias mengkias ini, ulama mencarikan persamaan dalam beberapa aspek dari hukum atau kasus yang terjadi. Contoh misalnya kalau gimana sih hukumnya menikah lewat handphone gitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Maka nanti karena tidak ada handphone zaman dulu, maka ada yang namanya kasus yang sebenarnya itu bisa saja sama gitu. Contoh misal gimana tuh kalau kita menikahnya dari jarak jauh atau apa, kurang lebih seperti itu, walaupun itu tidak, karena itu bukan bagian Uni, karena Uni tidak kompeten bagian fikih mazhab, apalagi mazhab Syiah. Uni juga nggak terlalu paham Bakal pergi ke hal sana. itu. Karena kan memang 4 dasar ini kan Quran Sunnah,
kias sama kias Ini sama harus ijma jujur, ini kan sebelum sunnah. jauh ke sana, Oke. Uni Oke. tidak mendalami konteks fikih karena Uni tidak kenapa Uni tidak Ya, ya. capable di situ, karena memang kajian Uni tidak ada di situ. Iya, iya, iya. Ya, Soalnya gitu. tadi Jadi ada makanya yang Uni tidak menarik berani. ngobrolnya kias ini analogi atau silogisme ya. Tapi oke, lanjutin aja. Ya, jadi gitu ya. Jadi kalau silogisme itu ya ijma, kesimpulan dari yang Ya, ya. dikiaskan gitu. Kalau setahu Uni. Nah, jadi gitu. Jadi kita mungkin closing statement Uni adalah begini. Sekritis apapun pikiran Liv, seberontak apapun seorang wanita dengan berbagai macam alasan retorika yang dibangun, itu tidak menghilangkan realitas bahwa memang laki-laki itu makhluk superior dalam pandangan realitas. Kenapa? Ya gini, kalau memang tidak superior, tidak di atas wanita, ya silakan saja adakan pertandingan bola, basket atau Ini apa gitu. closing statementnya bangun part 2, tapi lanjut. Gak apa-apa. Tapi sebenarnya Sekarang aja gini, kita Uni. bahas. Karena Gue mau kita coba bicaranya meluruskan ya. Gue mau mencari patriarki garis dan tengah. feminisme. Gue mencari garis tengah. Seru-seru, thank you. Sebenarnya kenapa Uni mengakui kok. kenapa laki-laki dianggap superior? Karena kita hidup pada peradaban yang dibentuk oleh laki-laki. Perlombaan Bukan. kompetisi sebentar Uni, biar selesai ya. Kompetisi yang sering terjadi adalah adu kuat, adu hebat, adu lincah yang memang semuanya yang unggul adalah pihak laki-laki. Tapi andaikan peradaban dibangun dengan kompetisi, siapa yang lebih peka dianggap lebih superior, siapa yang lebih penyayang lebih superior, siapa yang lebih jago merawat anak lebih superior, tentu di situ ya perempuan yang unggul gitu sebenarnya. Oke, ini Oke. Terkait dengan estrogen sama Nanti testosteron. Sebentar. Nanti Liv akan menjawab ini. Ini Iya, seneng oke. banget ini. Nah. Jadi gini, yang Uni maksud ya kalau kita bicara dari sudut pandang superioritas laki-laki dan perempuan gitu ya. Kalau kita bicara dari sudut itu, ya Uni bukan hanya dari sisi kemampuan ya seperti perempuan bisa merawat anak dan segala macam. Sebenarnya bukan hanya dari aspek itu saja. Tapi kalau kita bicara apakah tidak ada laki-laki yang bisa merawat anak begitu? Ya Uni menyaksikan sendiri, bahkan ada pasangan yang Uni lihat justru kalau dilibatkan suaminya itu lebih baik daripada si perempuan yang kemudian melibatkan emosional dalam membangun mentaliti anak-anaknya gitu. Dan Uni melihat itu. Jadi artinya kalau kita dari sudut pandang kita subjektif. Cuma Uni bilang alasan Uni mengatakan bahwa laki-laki itu superior, Uni bicara dari sisi medisnya juga, yaitu secara fisik begitu, secara kekuatan mayoritasnya memang laki-laki diberi kelebihan secara natur oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta, baik secara kekuatan, baik secara rasional. Dan itu ya kalau kita bicara kasuistik, ya memang ada perempuan yang diberikan kelebihan karena steroid mungkin, atau karena ada karena tidak normal mungkin. Jadi tidak bilang itu dari hanya aspek kemampuan, karena kalau memang bicara kemampuan, astagfirullahaladzim, sorry ini saking tapi beratnya kan pembahasan juga kita. laki-laki yang merawat anak kan juga kasuistik Uni, tapi kan perempuan madrasah pertamanya kan. Wait. Oke. Ya. Nah, jadi kalau bicara kemampuan gitu, sebenarnya kalau dibilang madrasah pertama justru sebenarnya salah. Kalau di Quran itu laki-laki menjadi madrasah. Coba lihat dulu, karena apa sebenarnya yang ngajarin anaknya itu di Quran itu bukan wanita. Yang ketika nasihat dari Luqmanul Hakim kepada anaknya itu seorang pria yang mendidik seorang anak gitu di Quran. Kalau kita baca gitu, baca baik-baik di Quran itu yang mendidik anak itu Luqmanul Tunggu, Hakim. tapi ya. gini Uni, Ya. ada perbedaan juga tuh kalau misalnya kita mau lihat model ini ya, model pendidikan di ini ya dalam psikoanalisisnya Freud itu, yang id ego sama super ego, memang basis moral apa ya kalau ini ya nyebutnya kemarin ya. Jadi landasan id itu tumbuh memang 0 sampai 5 tahun. Nah, itu yang perempuan Uni. Jadi kayak bayi itu lebih efektif untuk dirawat perempuan. Tapi saat anak itu udah mulai bernalar,
dia mulai bertanya-tanya tentang banyak hal. Nah, disitulah peran laki-laki juga sangat dibutuhkan. Karena memang kemampuan komunikasi laki-laki yang asertif Uni lebih boleh mudah sombong dipahami. di sini sedikit ya. Kalau di sini Uni boleh Iya. sombong. Uni bicara by experience karena Uni punya anak 2. Bukan berarti Uni merendahkan Bung Haka dengan lift, tidak. Tapi ketika Uni bicara Tapi secara gue pernah jadi pengalaman, anak gitu. iya, pernah jadi anak tidak berarti bisa bicara dari sisi seorang bapak, seorang ibu. Pasti bicaranya dari sisi anak. Harus bicara dari sisi anak secara pengalaman. Maka kalau Uni bicara tentang ini, Uni harus jujur dan terus terang. Perempuan sering mengatakan, Uni nggak tahu ya termasuk lift atau tidak, bahwa perempuan itu multitasking begitu. Mungkin ada, saya bisa kok gendong anak sambil masak. Bahkan Uni bisa menyatakan bahwa ayah anak-anak Uni itu lebih mampu mendidik mentality anak ketimbang Uni yang terkadang tantruman. Uni mungkin kalau kalian bilang kasuistik, ya memang ada istilah kepada perempuan itu. Uni belum pernah mendengarkan istilah apa namanya setelah lahiran itu tantrum, namanya apa istilahnya, baby blues kepada pria, tapi lebih banyak wanita karena itu secara hormonal. Maka kan sudah dibilang agama itu mengakomodir dari seluruhannya, bukan hanya kasuistik ataupun bukan hanya komunitas-komunitas tertentu, tapi keseluruhan. Jadi kalau seandainya nanti tiba-tiba di agama itu bagaimana nih kalau kasusnya untuk masalah ini berarti ini solusinya. Bagaimana dengan orang yang tidak berkasus? Kita nggak bicara yang berkasus, kita bicara yang berkasus. Sama seperti itu. Dalam agama Islam, dalil eksplisit yang menunjukkan pendidikan itu justru dijelaskan, diceritakan tentang seorang ayah yang mendidik anaknya. Uni bilang itu. Bukan berarti Uni bilang bahwa seorang ibu tidak menjadi madrasah. Kenapa para ibu secara sosial atau secara konstruk berpikir dikatakan madrasah pertama? Karena memang dia lebih punya banyak waktu ketimbang suaminya yang bekerja di luar dengan anaknya. Tetapi kalau kita lihat kemampuan mendidik seorang ayah, apakah dikatakan seorang ayah itu tidak mendidik? Justru Quran katakan sebaliknya. Di Quran itu yang menasihati seorang anak itu adalah ayah. Gue nggak setuju. Gue harus tanggapi dulu nih ya. Jadi proses internalisasi pertama itu bahkan hadir waktu bayi itu masih disusui oleh ibunya. Masih Bicara menyusui. perkembangan psikologi dan pertumbuhan tubuh, kita bicara perkembangan anak. Pertanyaannya adalah, Makanya bilang pertama kita kan. kita bicara pendidikan. Pendidikan ini kan definisinya adalah transfer knowledge dan transfer attitude. Ya nggak? Transfer knowledge dalam kaidah terminologi pendidikan itu artinya adalah adanya transfer knowledge dan transfer attitude. Kalau kata madrasah itu Madrasah itu tempat belajar, rumah belajar lah, ya, rumah belajar. Dan kenapa pada akhirnya itu wanita, ibu dia dikatakan sebagai madrasah pertama? Ya karena memang realitasnya perempuan itu lebih banyak waktu dengan anaknya ketimbang suaminya yang bekerja di luar. Tapi Uni katakan bahwa ternyata yang memang ada tanggung jawab mendidik itu justru adalah laki-laki. Karena apa? Perempuan yang mengajarkan anaknya itu dididik oleh suami. Jadi dia, makanya dibilang laki-laki itu superior. Makanya dibilang begitu. Karena tanggung jawab mendidik istri itu ada pada pundak suami, dan istri itu yang menularkan pendidikan kepada anak. Maka sebenarnya yang menjadi pendidik tertinggi adalah suami. kalau Suami untuk mendidik aspek istri. kognitif gue setuju nih. Kalau untuk aspek kognitif gue setuju. Tapi kalau misalnya Nah, afeksional, kita bukan bicara tentang proses belajar mengajarnya deh. Kita bicara tentang otoritas. Kan kita bicara patriarki dan feminisme. iya. Nah, kalau kita bicara patriarki feminisme, kita bicara tentang tingkatan sosial atau tingkatan status, kan bukan bicara tentang apa namanya prosesnya itu. Kalau kita bicara seorang dalam Islam itu tanggung jawab itu dibebankan. Iya. Maka dalam Islam itu tanggung jawab mendidik seorang wanita itu sebelum dia menjadi seorang istri itu ayahnya, laki-laki. Ya pasti. Kalau Jadi itu makanya pasti. dibilang laki-laki ini makhluk superior. Uni bilang kenapa? Dalam aspek pendidikan, yang mendidik seorang anak perempuan bertanggung jawab terhadap jasmani seluruhannya itu adalah ayahnya, kakak laki-lakinya, adik laki-lakinya. Jadi bukan cuma hanya pendidikan, segala aspek perlindungan terhadapnya, tanggung jawab terhadapnya. Maka kemudian ketika saya sebagai seorang ibu mendidik anak saya dapat pendidikan dari siapa? Dari suami.
karena tanggung jawab memberikan pendidikan. Percuma seorang wanita secerdas apapun Bung Haka, ketika mentalitinya tidak stabil karena tidak digembleng oleh suaminya, dia tetap akan menularkan value yang tidak bagus kepada bayinya atau anaknya. Karena yang namanya pendidikan itu transfer knowledge, pengetahuan, dan transfer attitude. Ketika ada seorang wanita tantrum dikarenakan keinginan tidak terpenuhi atau segala macam, maka apa yang mau diajarkan dia kepada anak? Dia mencontohkan apa? Nah, maka laki-laki yang Uni anggap sebagai makhluk superior ini, yang Uni sangat menghargai pria, merekalah yang menenangkan jiwa, mentality si wanita dengan kemampuannya sebagai pria, supaya si wanita bisa menjadi ustazah bagi anak-anaknya. Oh, kalau itu gue sangat setuju. Cuma itu sangat berbahaya diucapkan saat ada pasangan gue di depan mata begini. Jadi karena gini, itu semacam menegaskan bahwa gue penguasa ya, gue penguasa enggak. Salah. Nah, ini terkadang kesalahpahaman berpikir tuh di sini munculnya, seolah-olah ketika Uni mengatakan laki-laki itu superior, itu seolah-olah wanita itu hina dengan keinferiorannya. Maka Uni bilang berkali-kali nih, dalam Islam itu ada timbal balik pandangan. Ketika laki-laki dengan kemuliaannya sebagai makhluk superior, sebenarnya wanita itu sedang bernilai ketika dia dikatakan inferior. Kenapa? Karena justru laki-laki yang superior itu punya tanggung jawab yang tidak perlu ditanggung oleh wanita inferior ini, karena nilainya itu si wanita itu. Jadi kalau orang berpikir inferior itu adalah sesuatu yang sangat rendah dan hina, Uni tidak sepakat. Justru Uni bangga menjadi wanita yang kalau inferior, maaf ya, Uni tidak bicara inferior ini dalam hak dan ini ya, tapi dalam kewajiban yang kita sudah sepakati dari awal. Memang kita tidak ada kewajiban mencari nafkah karena memang tanggung jawab itu kepada laki-laki. Itu dia, bahwa ternyata laki-laki itu mencari nilainya, sementara perempuan itu sudah bernilai dari awal. Jadi timbal balik di Islam itu mengatakan laki-laki adalah makhluk superior, bukan kehinaan terhadap wanita yang dikatakan inferior daripada laki-laki. Tapi itu salah satu hal yang sering kena sampaikan juga saya. Ini bukan sebagai bentuk, mungkin kan ada kritik dari feminisme yang bilang kalau kenapa sih kalau setiap kali ada perempuan yang berhasil selalu dipandang bahwa oh ternyata laki-lakinya berhasil mendidiknya, begitu kan. Nah, itu kan terkait dengan pandangan-pandangan ini ya, pandangan-pandangan publik. Tapi kalau karena juga mengaminkan pemahaman ini, itu justru sebagai tekanan ke diri sendiri bahwa setiap apapun yang kesalahan yang terjadi pada pasangan, tandanya ada treatment yang nggak tepat dari diri kita tuh. Jadi maksudnya juga, tapi kalau misal gini loh, malahan kalau misalnya Pia berprestasi, karena akan menganggap itu prestasi Pia, tapi kalau misalnya Pia berlaku salah di depan umum, itu salah kan, gitu, malah menempatkan posisinya gitu. Memang harus begitu. Tapi sedikit aku bahas mengenai inferior dan superior ini tuh asal muasalnya yang terjadi pada pembelahan gender itu pada saat kapan. Nah, aku dari tadi tuh nyari inget-inget nama filsufnya sama nama penelitinya di ujung lidah, tapi lupa banget. Nanti kapan-kapan kita akan bahas itu. Penelitian itu cukup fresh, tahun 2014. Dia meneliti ketimpangan gender, superior inferioritas itu terjadi pada gap nutrisi bahkan sebelum manusia itu memiliki tempat tinggal yang tetap. Jadi ketika kita belum bicara tentang patriarki, kita bicara tentang feminis, sebelum itu semua ada, pikiran-pikiran itu sudah ada dengan mengutamakan laki-laki karena melihat bahwa laki-laki itu kan berburu. Jadi semua daging yang diambil oleh laki-laki itu diserahkan pada laki-lakinya. Dan untuk perempuan-perempuan yang tidak memiliki anak, mereka hanya makan air dan sisa-sisa sayuran. Itu inferioritas dengan gap nutrisi. Akhirnya banyak perempuan yang beranak bukan karena keinginan dia, tapi agar dia mendapatkan gizi yang cukup. Karena kalau dia punya anak, dia akan dapat sedikit gizi itu gitu. Nah, sejahat itulah bagaimana pembedaan antara tubuh laki-laki dan perempuan dipandang, karena dianggap laki-laki itu berburu dan perempuan nggak terlalu banyak menghabiskan tenaga. Memang pada saat itu satu kan manusia belum kompleks dalam berpikir. Kedua,
belum ada perempuan yang bisa protes, karena kalau ditabok sama laki-lakinya pakai paha mamut, ya perempuannya habis juga. Toh banyak perempuan-perempuan lain yang bisa dijadikan alat reproduksi. Jadi entah kenapa sepertinya dunia ini sebelum ada aturan yang kompleks memang tidak adil pada wanita. Bahkan seperti sempat kita bahas itu tadi kan, tubuh wanita sebagai alat tukar inilah yang membuat wanita untuk bisa mendapat rasa aman, untuk mendapatkan tanggung jawab. Jadi wanita menukarkan rahimnya, oh gua kasih lu anak, lu kasih gua nafkah ya, lu kasih gua rasa aman, pengakuan, validasi, dan lain sebagainya. Nah, kita nggak bisa lupakan ada yang namanya muscle memory, histori yang disampaikan oleh nenek moyang kita, bagaimana keadaan perempuan pada saat itu, dan itu dijadikan turun menurun. Satu sisi kita nggak bisa lupakan juga dong, bagaimana perempuan selalu menjadi kambing hitam. Adam turun ke bumi karena di perempuan lah. Lalu ada bagaimana Putri Duyung yang mengganggu salah satu anak dari kerajaan, akhirnya dia dikutuk. Pokoknya ini semua tentang salah perempuan dengan kecantikannya. Jadi perempuan tidak berburu salah, perempuan cantik pun salah. Apa nih yang diinginkan sosial selain perempuan hadir untuk memberi rahimnya dan menciptakan anak, kan gitu. Nah, itu sebenarnya yang patriarki ini tidak suka pada superioritas. Makanya Julia Kristeva itu selalu bilang, kita nggak akan bisa kok lepas dari patriarki, kita nggak akan bisa kok lepas dari laki-laki yang mau objektifikasi perempuan. Karena kalau mau itu benar-benar tercapai secara merata, taruh mereka dalam satu wadah, bakar gitu. Cuman kan itu mustahil. Dan aku tetap sepakat, agama itu memoderasi, agama menjadi jembatan. Karena kita nggak bisa nafikan orang yang paling tidak bisa diatur, yang paling membutuhkan aturan. Dan agama itu bisa, yang udah bisa mengatur dirinya sendiri, menjadikan agama sebagai pengingat. Yang nggak bisa diatur itu menjadikan agama sebagai hukuman gitu, batasan dia. Tapi jujur ya, Uni perhatikan semua ucapan Liv dan Bung Haka. Uni semakin yakin bahwa Uni patriarki akut itu tetap tidak berubah, justru karena Liv diskusi menyampaikan semua dengan Bung Haka gitu. Dari tadi kita simak ya, ini bukti bahwa Uni ini tepat memilih sebagai pendukung patriarki akut. Perhatikan baik-baik bagaimana Liv dari tadi mengkritisi kepatriarkian, bagaimana Bung Haka dari tadi mencoba berdamai dengan kritikan, berdamai dengan ini, bahkan mengatakan saya sepakat tapi ada ini saya di depan. Inilah kenapa Arijalu Qawwamuna 'alan Nisa itu terjadi. Karena memang sebagai pria, Bung Haka ternyata memperlihatkan ketenangannya, memperhatikan bahwa saya mau bilang itu tapi makin ada marah di nih, depan. Uni jangan Uni. Enggak. Sebenarnya kan Tunggu, ini tidak maksud membandingkan, tapi Uni belajar bagaimana, Masya Allah, justru subhanallah, maaf, tidak bermaksud mengadu domba kalian berdua, tetapi luar biasa. Justru realitas yang Uni perhatikan sekarang ini menunjukkan betapa Uni bangga menjadi patriarki akut gitu. Bukan berarti Uni merendahkan bagaimana kita bicara, tapi coba perhatikan kita konstruk diskusi kita dari tadi. Bukan berarti Uni menyerang personalnya Liv, tetapi Uni belajar dari metode, cara. Liv jangan keringat dingin gitu, Uni nggak enak jadinya. Minum dulu. Ini udah siap nih Uni. Udah siap-siap mau ngambil koper nih. Bayangkan teman-teman ya, apa kata Bung Haka? Saya setuju nih, tapi ya ada ini. Apakah dari tadi Liv pernah mengatakan, saya pokoknya ada Bung Haka Uni, jadi saya nggak. Inilah kenapa Uni bilang Arijalu Qawwamuna 'alan Nisa itu terbukti adalah sebuah natur yang Tuhan berikan, kemudian Tuhan berikan solusi supaya tidak terjadi yang namanya ketimpangan secara hak. Dan maka Allah berikan sebuah perintah kepada kaum pria, sebaik-baiknya pria adalah yang paling baik kepada istrinya, dan seorang wanita yang berbakti kepada suaminya dan taat kepada Tuhan, maka dia bebas masuk pintu mana pun surga yang dijanjikan oleh Tuhan. Artinya sebenarnya ya,
superior dan inferior ini bukan berarti satu jelek satu bagus tuh bukan, tetapi justru seperti puzzle, kalau tidak ada bolongannya maka dia tidak bisa menjadi sebuah gambaran indah yang dilihat, karena kekurangan yang ada pada diri wanita disempurnakan kemudian oleh pria dan begitu pun sebaliknya. Jadi Uni Tapi gini, Uni, masih gua berpijak tanggapin. di menjadi seorang patriarki akut gitu. Gue tanggapin sedikit Uni. Gini, gue menangkap keresahan Liv itu. Sebenarnya kalau terkait apa yang Liv sampaikan dari tadi, itu sebenarnya nggak ada tuh, nggak ada keresahan itu datang dari interaksi kami, dari hubungan kami. Tapi memang gagasan patriarki ini dia berbahaya karena dia rentan disalahgunakan oleh pria-pria di luar sana yang nggak bertanggung jawab dan nggak punya nilai-nilai pride dan maskulinitas di dalam dirinya gitu. Tapi dia menagih perempuannya untuk hormat. Jadi maksudnya, oke, di diskusi kali ini mungkin Uni melihat contoh yang ini, tapi di luar sana bakal banyak juga tuh laki-laki yang atas dasar ya karena gue laki-laki, lu harus ikutin gue karena gue laki-laki gitu. Kamu perempuan dengarkan saja gitu. Tapi sambil memperlihatkan feminitasnya terus-menerus. Oke, silakan. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.